Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Herlina Utami, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini saya akan menceritakan tentang praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan media pembelajaran yang inovatif seperti LKPD berbasis masalah, aplikasi GeoGebra, YouTube, PPT, dan Google Form dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Selamat menyaksikan. Apa kondisi yang menjadi latar belakang masalah? Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, guru kurang variatif dalam menggunakan sumber belajar. Yang kedua, guru kurang memanfaatkan model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, guru kurang optimal dalam pemanfaatan teknologi. Yang keempat, rendahnya pemahaman konsep awal peserta didik. Dan yang kelima, motivasi belajar peserta didik belum maksimal. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Penting untuk dibagikan karena menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kedua, penggunaan LKPD berbasis masalah, aplikasi GeoGebra, YouTube, PPT, dan Google Form yang inovatif dan bervariatif dapat menarik perhatian siswa sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih terstruktur dan terarah. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kelima, dapat menumbuhkan sikap bekerja sama peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan? Ya. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama, pembelajaran yang berlangsung selama ini adalah konvensional atau ceramah dengan peran guru lebih mendominasi. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok. Dan yang keempat, terbatasnya tenaga profesional dalam perekaman proses pembelajaran. Siapa saja yang terlibat pada PPL Aksi ke-1 dan PPL Aksi ke-2? Yang terlibat pada PPL Aksi ke-1 dan ke-2 yaitu yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan fasilitator. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL Aksi ke-1 dan ke-2. Yang keempat, tim BC atau Broadcasting Banduta. Dan yang kelima, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik dengan menggunakan PBL dan LKPD berbasis masalah. Yang ketiga, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk perekaman atau unit. Yang keempat, menentukan kelas yang nyaman dengan pencahayaan yang baik dan sinyal yang stabil. Yang kelima, mengarahkan peserta didik untuk melakukan persiapan dalam mengikuti pembelajaran PPL. Dan yang kelima, kerjasama yang baik antara peserta didik dan tim BC Banduta pada saat pengambilan video.
Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yang pertama, semua dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, terjadinya situasi diskusi yang kondusif di antara peserta didik. Yang keempat, peserta didik lebih aktif dalam bertanya dan menyampaikan pendapat. Serta yang kelima, peserta didik terlihat semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Jelaskan. Apakah hasilnya efektif? Tentu saja hasilnya sangat efektif. Karena situasi belajar lebih kondusif dan terarah, terlihat bagaimana antusias peserta didik dalam pembelajaran mulai dari pendahuluan sampai penutup. Yang kedua, dengan media pembelajaran yang digunakan seperti adanya tayangan video, materi dalam bentuk PPT, bahan ajar yang sudah disediakan, dan LKPD memudahkan peserta didik dalam memahami konsep materi yang dipelajari. Yang ketiga, menggunakan model PBL dalam pembelajaran membantu peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Alhamdulillah, yang pertama, respon kepala madrasah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, rekan sejawat sangat positif terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan karena pembelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga, peserta didik lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Effendi. Saya selaku Wakil Kepala Bidang Humas. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Eva dengan menggunakan problem based learning sudah sangat baik karena mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu juga para peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal dalam LKPD dengan baik. Kemudian media yang digunakan dalam proses pembelajaran cukup interaktif sehingga peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilannya? Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu yang pertama, dukungan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan teman rekan sejawat. Yang kedua, tim bisi Manduta yang membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan kondusif. Yang keempat, perencanaan atau persiapan guru dalam melaksanakan praktik aksi dan kemampuan guru menguasai kelas. Dan yang kelima, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2023, Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi kami dalam mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023, Bapak Profesor Dr. Surahmat MSI selaku dosen pembimbing, Ibu Rini Saraswati SPD MSI selaku guru pamong, Ibu Fadila Kartikasari MPD selaku admin kelas 001 Matematika, teman mahasiswa PPG Matematika 001A tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Madiamin SAG MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang.
Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang, seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang, dan peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang. Sekian cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.